Haleluya. Anda siap terima sesuatu yang baru dari Tuhan? Mari buka Ulangan pasal yang ke-33. Kita akan mengulang kembali akan ayat ini. Saya ingin meneruskan apa yang saya sampaikan hari Minggu yang lalu tentang kekasih Tuhan, the beloved of the Lord. Ulangan 33 ayat yang ke-12. Ulangan 33 ayat 12 tentang Benyamin. Ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. The beloved of the Lord shall dwell in safety by him. Kekasih Tuhan akan diam di dalam ketentraman, dalam keamanan oleh karena dia, oleh karena Tuhan. Who shelters him, yang melindungi dia all the day long, sepanjang hari. And he shall dwell between his shoulders, dan dia akan tinggal di antara bahunya. Alkitab berkata kekasih Tuhan adalah orang-orang yang menikmati akan anugerah keselamatan di dalam Yesus ketika dia lahir baru. Benyamin adalah gambaran daripada orang yang lahir baru. Rahel merupakan gambaran daripada Yesus yang mati, dan kematiannya membuat Ben-Oni menjadi Benyamin. Ben-Oni adalah man atau son of my sorrow, atau anak penderitaan daripada Rahel sendiri. Tapi ketika Rahel mati, Yakub mengubah Ben-Oni menjadi Benyamin. Saudara sekalian, oleh karena itu setiap orang yang lahir baru, kita telah belajar minggu yang lalu, semua orang Kristen yang lahir baru, orang itu adalah kekasih Tuhan. Nah, Musa, nabi Tuhan ini bernubuat bahwa kekasih Allah ini, the beloved of the Lord, shall dwell between his shoulders. Akan diam, akan tinggal di antara bahunya atau pada dada daripada Tuhannya. Nah, kalau kita kembali melihat akan perjanjian baru, ada satu murid Yesus yang sukanya tinggal di dada Tuhan. Suka tinggal bersandar pada Yesus. Sukanya meletakkan kepalanya pada dadanya. Dan semua kita tahu dia adalah Yohanes. Nah, Yohanes ini adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab berkata dia disebut murid yang dikasihi. Nah, malam hari ini saya ingin meneruskan, mengajak Anda melihat bagaimana akhirnya Yohanes ini disebut sebagai murid yang dikasihi, the beloved of the Lord. Saya ingin mengajak kita belajar melihat dari proses hidupnya ketika dari awal dia ikut Tuhan sampai Alkitab berkata dia adalah murid yang dikasihi. Nah, saya berdoa supaya malam hari ini Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani kita untuk membuat kita mengerti apa yang sebetulnya harus kita lewati sebagai orang percaya. Saya berdoa biar hari ini Roh Allah mencelikkan akan mata rohani kita. Mari yang pertama kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Ini merupakan dasar dari hidup kita sebagai orang percaya. Yohanes pasal yang pertama, perhatikan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Alkitab berkata pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka. Perhatikan, ini merupakan pertanyaan yang Tuhan juga ajukan atas kehidupan setiap kita. Dia berkata, apakah yang kamu cari? What do you want? Apa yang kamu ingini? Ketika dia melihat dua orang mengikut dia, pertanyaan yang Yesus ajukan adalah, apa yang kamu cari? What do you want? Kamu ikut aku, sebetulnya apa yang kamu cari? Dengarkan baik-baik. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia
Waktu itu kira-kira pukul 4. Dengarkan baik-baik saudara. Nanti saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang dialami oleh Yohanes ini demikian luar biasa sebetulnya secara manusia, sampai akhirnya Alkitab berkata dia adalah murid yang dikasihi dan dia tinggal pada dada daripada Tuhannya. Pada waktu itu Yohanes ini bersama dengan Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, Anda harus tahu sebagaimana gurunya, begitu juga murid-muridnya. Yohanes, Alkitab berkata, hidup di padang gurun. Pakaiannya dari kulit binatang, dan dia yang dia nikmati adalah belalang dan madu. Itu merupakan makanannya. Yohanes, Alkitab tidak pernah mengatakan dia pergi ke rumah pesta, dia minum anggur, dia makan roti, dan dia menikmati pesta sebagaimana orang Yahudi yang lain. Nah, bayangkan kalau gurunya punya gaya hidup semacam itu, tentu murid-muridnya akan mengikuti gaya hidup daripada gurunya. Dan itu merupakan kebenaran yang mereka terima dari orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Sampai satu kali Yohanes berdiri dan dia melihat Yesus lewat dan dia berkata, inilah anak domba Allah. Dengan pernyataan itu, Yohanes Pembaptis ingin berkata, murid-muridku, sekarang tinggalkan aku dan ikutlah Tuhanmu. Dia merupakan gurumu yang baru. Engkau harus tinggalkan aku karena tugasku sudah selesai. Sekarang engkau ikuti dia. Lalu dua orang murid ini, termasuk Yohanes di antaranya, dengan taat mengikuti perintah gurunya. Dan dia mengikuti kemanapun Yesus pergi. Nah, Yesus tahu betul ada dua orang yang kemanapun dia bergerak, dua orang ini mengikuti dia. Lalu kemudian dengarkan Alkitab berkata, dia menoleh ke belakang dan dia menatap kedua mata mereka dan dia bertanya, apa yang kamu cari? What do you want? Hari ini saya pernah sampaikan berita ini saudara ya, mungkin sekian bulan yang lalu. Hari ini pertanyaan yang sama diajukan oleh setiap kita. Kita semua datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau jadi pengikutmu. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Lalu ketika kita mulai berjalan mengikuti akan Tuhan kita, Yesus segera akan berpaling kepada kita. Dan dia mengajukan pertanyaan kepada kita, pribadi demi pribadi. What do you want? Sebenarnya kamu ikut aku ini, apa yang kamu inginkan? Ada orang berkata mungkin Tuhan supaya aku diberkati. Ada orang berkata Tuhan supaya aku disembuhkan. Ada orang berkata Tuhan supaya aku dilepaskan. Dan segala macam yang lain. Dan dia perlu tanya kepada kita. What do you want sebetulnya? Apa yang kamu cari? Kamu ikut Tuhan selama ini, apa yang kamu cari? Itu pertanyaan secara pribadi kita harus jawab di hadapan Allah. Saudara dan saya tidak pernah bisa nebeng orang lain, tidak bisa. Engkau hanya bisa menjawab pertanyaan Tuhan ini secara khusus dalam hidupmu. Satu kali kita perlu merenung dan kita berkata, sesungguhnya ini Tuhan yang aku cari. Kenapa selama ini aku ikut engkau? Dengarkan, kenapa kita perlu jawab ini saudara? Karena kelak seberapa jauh kita bisa ikuti dia, tergantung daripada jawabanmu, apa yang engkau inginkan dari Tuhan ketika engkau mulai mengikuti dia. Dalam perjalanannya, bersama dengan saudara, Anda akan dihadapkan bertemu dengan gerbang kesembuhan. Orang yang berkata, aku ingin disembuhkan Tuhan. Dia sampai di gerbang itu, dia dapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia akan berhenti di situ. Orang yang ingin dilepaskan akan dibawa masuk ke gerbang kemerdekaan. Waktu dia masuk, dia nikmati akan kemerdekaan. Dan dia berhenti karena yang dia inginkan sudah tercapai. Orang yang berkata, aku ingin kedamaian. Dia bawa masuk ke gerbang kedamaian. Waktu engkau masuk ke sana, engkau merasa damai. Dan engkau berhenti karena di sanalah engkau menemukan akan tempat yang engkau inginkan. Orang yang berkata, aku ingin bebas dari semua hutangku. Engkau masuk ke gerbang kelimpahan. Engkau lepaskan semua hutangmu. Dan engkau berhenti di sana. Karena engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Dan karena itu merupakan tujuanmu. Biasanya orang-orang ini tidak bisa bergerak lebih jauh dari apa yang dia inginkan dari Tuhannya.
Saudara sekalian, itulah sebabnya setiap kita perlu menjawab secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang kita mau? Dia bertanya kepada kita, what do you want? Apa yang engkau mau? Dan luar biasanya, dua murid ini berkata, Rabi, di manakah engkau tinggal? Waduh, luar biasa. Dia berkata, Tuhan, di mana engkau tinggal? Aku mau ikut engkau sampai ke tempat di mana engkau tinggal. Aku tidak cari healing, aku gak cari damai, gak cari berkat materi. Aku mau tinggal di tempat di mana engkau tinggal. Nah, hanya orang yang secara pribadi berani jawab pertanyaan Yesus ini keluar semacam ini. Engkau akan sampai di tempat yang Tuhan kehendaki. Tidak berarti orang yang pertama, kedua, ketiga tadi nggak selamat. Selamat, saudara. Dia percaya Yesus ditebus semua dosanya. Anugerah Tuhan besar sekali. Tapi perjalanan rohani kita hanya terhenti sampai pada tujuan yang kita kehendaki dalam batin kita masing-masing. Dan dua orang ini termasuk Yohanes berkata, Guru, di manakah engkau tinggal? Dan dia berkata, mari ikutlah. Dan Alkitab berkata hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Simbolisnya terjadi hari itu juga. Tapi secara kenyataan rohani tidak semacam itu. Tapi merupakan dasar yang paling penting buat setiap kita. Ingin tinggal di tempat di mana dia berada. Coba buka Mazmur, saudara. Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dan kita juga lihat ayat yang ke-11. Di rumah Anda baca seluruh pasal karena ini indah sekali. Tapi saya ingin aja membaca beberapa bagian saja. Mazmur 84. Ayat yang pertama mulai. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Lihat, ini orang yang punya jeritan yang sama. Seperti yang dikatakan Yohanes, di mana engkau tinggal? Ketika Tuhan bertanya, what do you want? Apa yang kamu cari? Mereka berkata, di mana kamu tinggal? Pemazmur berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dalam terjemahan lain, hatiku dan dagingku menjerit, minta, ingin akan Allah yang hidup. Jeritan ingin Tuhan dalam hidupnya. Ingin di mana dia berada. Ingin dia. Itu yang merupakan jeritan yang paling kuat dalam dirinya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji engkau, Sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka itu, Baka sejenis tanaman balsam, yang kuat tinggal di tanah yang tandus di padang gurun. Lembah di mana Baka ini banyak adalah padang gurun yang sangat tandus. Alkitab berkata apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang punya kerinduan akan Tuhannya, ingin pergi ke tempat di mana Allah berada. Makin lama makin kuat. Alkitab berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Kalau Anda makin lama, makin lemah, arahmu tidak benar, saudara. Orang yang merindukan Allah dalam hidupnya, yang ingin pergi ke tempat di mana dia tinggal, dan berkata, di mana engkau tinggal,
hatiku dan dagingku menjerit minta rindu akan Tuhan. Betapa disenanginya rumah kediaman-Mu ya Allah. Orang ini Alkitab berkata, berjalan makin lama, makin kuat. 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Anda lihat ini, orang yang ikut seperti hati Yohanes, seperti Mazmur 84, dia akan berkata, di mana tempat-Mu Tuhan? Di mana Engkau tinggal? Ketika dia bertanya, what do you want? Mereka berkata, di mana Engkau tinggal? Orang yang punya jeritan ingin pergi ke tempat di mana Allah ada. Alkitab berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Nah, saudara sekalian, ini merupakan dasar yang kita harus letakkan dalam kehidupan kita. Selama dasar kita ini benar seperti ini, aku ingin ke tempat di mana Allah itu ada. Bukan pengen mati dan masuk surga, saudara. Tapi ke tempat di mana kehendaknya yang paling sempurna buat aku itu ada. Orang ini akan berjalan makin lama, makin kuat, saudara. Anda akan lihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi kembali, motif dasar kita pertama ikut Tuhan itu apa? Akan sungguh-sungguh membuat suatu fondasi yang menentukan apakah rapuh ataukah kuat. Nah, kadang-kadang, saudara, semua fondasi kita ini tersembunyi di dalam. Dan tidak ada orang yang tahu. Semua yang di dalam sukar untuk diketahui. Seringkali Allah melihat, menerangi kita, sampai membuat kita tahu sebetulnya fondasi kita ini apa. Nah, saya mau berikan warning, peringatan, hati-hati dengan banyak saudara yang sedang punya kesulitan. Jangan taruhkan dasar Anda sekedar menyelesaikan persoalanmu. Nanti saya mau tunjukkan ada sesuatu yang lebih mulia dari sekedar menyelesaikan persoalanmu, yaitu pergi di tempat di mana Tuhan itu sendiri tinggal. Di dalam kehidupan kita, kita harus berkata, aku mau pergi ke tempat di mana Engkau ada. Sebab kalau engkau hanya meletakkan akan sasaran hidupmu dengan Allah sekedar untuk engkau selesaikan problemmu di bumi ini, engkau mencari sesuatu yang tidak kekal. Dan itu akan gampang runtuh dan akhirnya akan hancur. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat apa yang sesungguhnya dialami oleh Yohanes. Nah, sebelumnya saya ingat sesuatu. Baik sekali kadang-kadang untuk kita bisa saling mengerti akan kehidupan manusia, saudara ya. Satu dengan yang lain itu punya sikap dasar yang berbeda-beda. Siapa yang hadir di MK minggu ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, saudara. Ampuni mereka yang belum hadir, saudara. Nah, ada pertanyaan. Siapa yang MK-nya ada icebreaker? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada pertanyaan yang diajukan. Katanya bumi akan meledak. NASA memberi tiap keluarga 1 kapsul yang hanya berisi 3 orang. Kalau itu terjadi, siapa anggota keluargamu yang akan engkau bawa? Itu pertanyaan yang diajukan, ya. Ada satu MK menjawab begini, oh, ibu ini berkata, saya pergi sendiri. Suami anak-anak tinggal semua katanya. Loh kenapa? Sebab anak-anak saya kantilnya dengan papahnya. Kalau tak ajakin nanti sana repot tanya papahnya terus, tinggal aja semua, tak pergi sendiri katanya. Bagus juga, ya itu jujur. Ada yang berkata begini, anak saya 3, sudah anak saya dulu berangkat. Lah kamu, saya sama suami saya cari nunutan katanya nanti. Anak selamatkan dulu. Kalau Pak Marso lebih heroik, saudara. Ini semangat 45. Orak siji orak kabeh, sudah berkata. Daripada selamat dewe mumet anakku 10 katanya. Darah tinggi ora usah kabeh, mati bareng katanya. Waduh, ini memang betul-betul hati seorang pejuang, saudaraku ya. Haleluya. Saya bersyukur juga itu. Kasih kepada keluarganya besar sekali. Jadi Bambang tidak usah khawatir ditinggal. Bambang di mana Bambang? Jangan sembunyi Bang. Tidak khawatir. Bapak tetap di bumi Bang. Sabun bumi hancur. Haleluya. Nah sekarang mari kita lihat Yohanes. Mari kita lihat apa yang kemudian dialami oleh Yohanes. Ketika Yesus berkata, ayo ikut aku. Nah ikutnya Tuhan ini kemana? Ternyata kalau Tuhan ungkapkan dengan indah sekali.
Yohanes ini dalam perjalanan rohaninya bersama dengan Yesus. Selama Yesus di bumi, saudara. Dia paling tidak menghadapi beberapa krisis rohani dalam hidupnya. Saya percaya nanti kelak akan Tuhan ungkapkan lebih dalam lagi setiap krisis ini. Karena ini menyangkut hal yang paling hakiki dalam kehidupan kita. Tapi saya mau mengajak kita melihat bagaimana sebetulnya orang ini, Yohanes itu bukan anak gak tahu apa-apa loh. Dia bekas muridnya Yohanes Pembaptis. Dasar pertobatannya kuat. Kalau mau dengar tiap hari, kamu keturunan ular beludak, nah ini orangnya. Dengar tiap hari khotbah ngamuk-ngamuk, ini orangnya. Tahan saudara, ini bukan orang sembarangan. Ini orang luar biasa. Sudah teruji luar biasa. Sekarang ikut Yesus saudara. Krisis yang pertama, saya percaya begini. Krisis itu kaget. Kaget akan sesuatu nilai yang berbeda. Yohanes makannya cuma belalang. Nangkepin belalang. Makan belalang. Cari madu. Pakaiannya nggak ada. Itu pakaian yang halus itu nggak ada. Pakaian dari kulit binatang. Teriak-teriak di padang gurun. Dia ikut Yesus kaget. Dulu Yohanes nggak pernah pesta. Yesus pesta terus. Makan terus saudara. Di rumahnya orang Lewi. Si Lewi. Makan. Dengan tukang pajak, pemungut cukai, ya toh? Lalu kemudian di rumahnya Simon makan, diundang rumahnya Sakeus, Anda kira nggak makan? Pesta itu saudara, makan lagi. Di rumahnya Lazarus makan lagi. Mujizat pertama di perkawinan makan dan minum di situ loh, hebat toh? Isinya kok makan terus dengan Yesus. Yohanes poso terus saudara. Sedih ikut Yohanes tapi gak berani apa-apa. Wah ini nabi. Pindah ke nabi tingkat lebih tinggi. Makan terus saudara. Bingung gak? Yohanesnya aja pusing. Sampai dia kirim utusan tanya. Apakah engkau ini yang aku maksudkan Mesias. Atau aku mesti nunggu orang lain. Nah aku diajari Tuhan gak boleh makan suruh puasa. Makannya belalang minumnya madu. Kamu kok pesta terus? Bingung gak? Soto Banjar, kira-kira dengan Pak Alex kemarin. Soto Banjar segala macam dimakan semua, saudara. Ini apa ini? Nabi apa kayak gini kok makan terus? Yohanes begitu ketat memelihara hukum Taurat. Orang Farisi gak berani utik-utik dia soal Tauratnya. Tidak ada penyelewengan, tidak ada pelanggaran sama sekali. Ketatnya luar biasa. Yesus muridnya makan gak cuci, dibiarin. Loh, ini orang gimana? Yohanes pakai pakaian dari kulit binatang. Yesus pakainya mahal-mahal. Kalau nggak mahal, nggak diundi sama tentara Romawi, saudara. Itu kan diundi itu pakaiannya. Untuk rebutan, kenapa mahal? Kalau itu pakaian murahan, nggak kepake, saudara. Kenapa harus diundi? Diundi karena pakaian mahal. Bingung nggak, saudara? Ikut Tuhan kayak begini. Bingung ini, menurut saya, sejak ikut itu juga bingung deh. Waduh. Tapi mujizatnya luar biasa, modelnya kok begini. Memang jangan berkata Tuhan berbuat dosa seenaknya. Enggak berbuat dosa. Tapi stylenya berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Satu itu. Itu belum, menurut saya, dia perlu waktu untuk bisa ngikuti itu, saudara. Ya. Nah, lihat lagi sekarang. Matius pasal 20. Saya mau tunjukkan lewat 3 bagian ayat malam hari ini. Bagaimana orang ini mengalami krisis dalam rohaninya. Yang pertama, yang kedua ini. Matius pasal 20. Mulai ayat yang ke-20 juga. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Loh, ya kan saudara? Ada orang-orang yang sujudnya itu meminta sesuatu. Makanya Tuhan itu dengan kita dia tanya, what do you want? Sujudnya sih sama. Nyembahnya sama. Bahasa rohnya sama kerasnya. Tapi dia tanya pada masing-masing kita, what do you want? Karena belum tentu sama. Kalau anaknya berkata, di mana engkau tinggal? Ibunya lain lagi, saudara. Sujud kepadanya untuk meminta sesuatu. Ini yang membuat saya berkata bedanya dengan 24 tua-tua.
Di surga 24 tua-tua tersungkur sujud ngelempar mahkota. Di bumi orang sujud cari mahkota. Ini beda sekali. Anda harus lihat ini motif dasar hati manusia ini seperti ini. Jadi Anda harus tahu tidak ada manusia yang baik. Yesus berkata tidak ada manusia yang baik. Paulus berkata dalam diriku tidak ada yang baik. Semua yang kalau ada yang baik dari Tuhan. Yang enggak baiknya dari diriku sendiri. Jangan cari orang baik. Tidak ada. Yesus berkata tidak ada. Paulus berkata dalam diriku tidak ada yang baik. Pak ini kok gini-gini. Wajar. Memang pantas manungso. Nah kok baik Pak yang ini? Yang baiknya dari Tuhan. Eleknya dari manusianya. Anda harus tahu itu. Nah sujud untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus. Apa yang kau kehendaki? Masih sabar. Tanyain saudara. Jawabnya. Berilah perintah. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini mau coba-coba kolusi, saudara. Ya, sistem koneksi sama Yesus. Wah, aku harus tembus ke Yesus ini. Muridnya 12, kalau gua nggak maju, ada mami-mami begitu. Ini rupanya anak-anaknya mami, ya. Ada orang-orang di sini yang sudah gede, kalau ada apa-apa, maminya maju duluan. Ini anak mami, saudara. Maminya maju. Maminya ini namanya Salome. Maju ke depan. Beri perintah Tuhan, kelak duduk di sebelah kanan dan kirimu. Sebelum kedisian yang lain, gua minta dulu koneksi sama Yesus. Yesus tolong dong. Wah, ini model-model kolusi tapi tanpa uang jaminan, saudaraku. Nah, Tuhannya berkata begini. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Wah, luar biasa. Juga kepingin rupanya, saudara. Kepingin. Dapat, katanya. Orang Kristen itu kan gitu ya. Gampang nasar, gampang janji. Pas datang harinya, pusing, saudara. Menepati nasarnya. Tuhan, aku mau ini. Nah, kamu mau enggak gini? Mau! Gitu. Enggak mikir panjang. Dia bilang, kami dapat, katanya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, lihat, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kenapa ngamuk? Mereka pengen juga. Enak-enakan aja. Maminya diajukan, mbok maju katanya. Kita nggak ada mbok lagi, nggak ada yang nolongi. Ngamuk kenapa? Mereka pengen juga sebetulnya. Berapa kali mereka ribut, siapa terbesar di antara kami. Anda lihat itu. Herannya Yesus kok tidak nyesel milih mereka. Tetapi Yesus memanggil ke mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Waduh, kaget kan? Dia datang dengan ambisi besar, ingin duduk di sebelah kanan dan kirinya. Tuhan bilang, itu bukan cuma-cuma. Sanggup enggak kamu minum cawan yang aku minum? Dapat! Tuhan bilang, memang kamu akan minum. Tapi juga tidak berarti kamu berhak, karena itu ditentukan oleh Bapakku. Lalu kemudian yang lain ribut, dan Yesus memberikan suatu value, nilai yang berbeda. Dan ini krisis secara kehidupan, saudara. Karena pikiran mereka, konsep mereka untuk naik harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tiba-tiba dirombak oleh Tuhan. Kalau you mau ke atas, dia bilang masih turun ke bawah. Dan dia berkata jadi pelayan, melayani yang lain, dan tidak minta dilayani. Krisis, saudara. Apa yang selama ini dianggap benar, tiba-tiba kenyataannya keliru. Nilai-nilai hidup yang selama ini dipegang oleh masyarakat, dia berkata kebalik ternyata semuanya. Dan secara rohani tidak ada perkara yang cuma-cuma.
Semua ada harga yang harus dibayar. Begitu kita bicara soal harga, itu berarti cawan. Dan cawan itu sesuatu yang kita pasti berkata, kalau mungkin cawan ini lalu. Tidak pernah bisa kita berkata, aku mau nikmati cawan ini, aku mau buat toast untuk yang lain. Toast katanya nggak bisa, saudaraku. Itu cawan nggak pernah kita mau minum, nggak bisa. Di dunia ini dikasih toast, saudara. Orang pengantin sekarang pakai toast dari teh. Dulunya champagne, sekarang ganti teh. Toast. Minum, saudaraku. Sekarang kalau ada cawannya Yesus, Anda mau toast, nggak jadi. Kalau bisa Tuhan, cawan ini lalu. Dan itu yang sebetulnya mengagetkan mereka. Karena mereka pikir ikut Tuhan itu simpel sekali. Pokoknya dicoba, dihubungi, di-approach secara manusia akan berhasil. Dia tidak pernah bisa di-approach dengan cara manusia. Krisis besar dalam hidup mereka. Ketika ambisimu digembosi, apa yang terjadi, saudara? Bisa diatur, dia ajukan maminya, dia ikuti dari belakang. Dapat katanya, gembosi Tuhan. Nah, krisis ini yang harus dilewati. Tapi karena dia berkata, di mana engkau tinggal? Mereka bertahan bersama dengan gurunya. Yang kedua, Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Ini krisis kedua yang mereka hadapi. Lukas 9 ayat 49 dan 50. Lukas 9 ayat yang ke 49 dan 50. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Membangun kerajaan sendiri, eksklusif. Semua mau diambil sendiri, self-righteousness. Jangan pernah punya hati begitu, oh kita paling hebat, aku nih paling rohani. Hak paten ada padaku. Enggak ada, saudara. Lihat dia kaget dengan kebesaran hati Tuhannya. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah. Sudah terlanjur, saudara. Dia bilang, jangan kamu cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Waduh. Dia pikir Tuhannya senang begitu kan. Ini kan hak patennya Yesus. Ngusir setan pakai namanya Yesus. Kok nggak permisi? Jangan. Di Australia ada kami pelayanan. Pas Roh Kudus bekerja, ada beberapa orang mabuk. Nah, saya ngajari tim doanya gitu. Kamu kalau sudah penuh Roh Kudus, jangan kamu nikmati sendiri, bagikan ke yang lain gitu ya. Seperti yang kita buat di gereja, saling mendoakan, kan bagus. Sehingga tidak muncul superstar, muncul banyak orang yang bisa dipakai Tuhan. Kalau sudah penuh gitu, dibagikan yang lain, kan yang lain juga kepenuhan juga, saudara. Ada rekan hamba Tuhan, mungkin stylenya berbeda. Begitu lihat beberapa orang mabuk, dan dia mulai doakan orang, dan orang-orang mulai rebah. Kayak orang kehilangan kerjaan, dia berkata, stop! Saya aja yang doakan, kamu jangan. Dia doakan. Waduh, saya bilang kata, oh bagus sekali, hak paten pada dia. Tapi Tuhan itu punya hati dan jiwa yang begitu besar. Yohanes bilang, saya hentikan Tuhan, karena tidak bagian dari kelompok kami. Dia bilang, jangan, nggak ngelawan kamu, berarti di pihakmu, biarin. Bingung nggak, saudara? Ini saya ini mencoba mempertahankan hak paten, malah nggak boleh. Lihat kebesaran hati Tuhan. Saudara pernah lihat, atau Anda pernah, ada orang berkata begini pada saya, Pak, itu orang jengkelkan sekali. Perbuatannya busuknya luar biasa. Tapi kok diberkati terus, Pak. Yang mangkal orang lain. Lihat akan kebesaran hati Tuhan. Orang jahat dikasih matahari dan hujan, kata Allah kita. Sama. Tuhan itu, waduh, makanya Paulus berkata, biar kita tahu betapa luasnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Allah itu. Susah, saudara. Untuk bisa motong orang lain. Enggak bisa gampang itu. Anda akan ketemu dengan Tuhan yang punya hati yang lapangnya luar biasa. Anda kalau biasa motong-motong, cut-cut kan, nengkingi orang itu, saudara akan kaget nanti dia. Lapangnya hati Tuhan itu luar biasa. Nanti hari Minggu saya bagikan, ada
ayat yang membuat saya kaget. Alkitab berkata, walaupun kamu tidak punya lagi sisa iman sedikit pun, Allah tetap memberikan apa yang Dia janjikan. Wih, saya bilang, Tuhan, buat hati saya bisa mengerti akan hatimu. Krisis, saudara. Yang dianggap ini benar, tiba-tiba Tuhan memberikan sesuatu yang begitu luas. Bingung. Masih gitu, masih tambah lagi. Yang keempat, saudara. Pasal yang sama, ayat berikutnya, 51. Ayo lihat lagi, ini lebih konyol lagi. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Mau aneh tuh, mau Yerusalem aja kok jadi masalah. Tapi memang masalah, saudara. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, dengerin saudara, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Oh, hebat tak? Guruku dinyek. Ora ngerti aturan, ora rumangsa awake. Sing mbok tolak ki sapa? Maukah engkau berdoa supaya kami menurunkan api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka dalam bahasa Inggris ditambahi. Dan dia berkata begini, you don't know what manner of spirit you are of. Engkau tidak tahu roh macam apa yang ada padamu. Gawat gak? Sudah berdoa belani Tuhan, dihardik keras. Kamu gak ngerti ya roh macam apa yang ada padamu. Bayangin, saudara. Sudah bela orang, bentak sekalian, saudara. Aneh gak, saudara? Ini dulu Yosua dan Musa ya persis sama. Ada orang nubuat di tempat lain, Yosua bilang, Musa cegah dia. Diamuk sama Musa. Ngapain kamu membela gua? Lebih baik alangkah indahnya kalau semua orang Israel kayak mereka itu nubuat semua. Susah gak, saudara? Krisis, saudara. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Tegurnya, kamu gak tahu roh macam apa ada padamu. Waduh. Anda lihat, kadang-kadang kita dihadapkan kepada hal semacam itu. Yang kita pikir kita ini benar. Yang kita pikir aku mesti bela Tuhan. Nggak taunya waktu kita lapor Tuhan yang dibentak kita. Kita nggak ngerti ya roh kayak apa yang di dalammu. Loh piye ta Tuhan? Lawang orang-orang itu nolak kamu kok. Mbok belani. Susah, saudara. Tapi ini krisis yang harus dilewati. Saudara dan saya akan ketemu dengan hal semacam ini. Bingung, saudara. Benin pernah berkata, saya ini bingung sampean. Dulu saya ngajar, untuk sembuh Anda harus beriman. Ketika dia buat KKR, banyak orang-orang ateis. Yang datang untuk mencari kesalahannya Benin, untuk ngolok-ngolok dia. Sembuh penyakitnya. Bingung. Akhirnya dia hanya berkata, oh itu kemahamurahan Tuhan. Selesai. Kalau gitu gak perlu beriman, Pak. Siapa yang nyuruh? Tapi Anda akan dihadapkan kepada banyak hal yang membuat antara di sini dan di sini bingung, saudara. Kok bisa begini? Tahan. Mesti kau ikuti terus. Anda tahu dari semua yang terjadi ini, saya percaya ceritanya Yohanes cuma satu. Tuhan, kalau gitu aku gak ngerti Engkau. Aku tidak kenal siapa Engkau. Sudah benar disalahki. Belani salahki. Mau dibalas ke, dibentak. Ini Tuhan yang kayak apa ini? Pesta, makan terus kerjanya. Powernya memang hebat. Kok begini? Akhirnya jeritannya, dengarkan baik-baik. Tuhan kalau membawa kita masuk dalam krisis rohani semacam itu. Ini bukan kemunduran loh saudara. Lain kalau mundur mesti bertobat. Tapi ini krisis rohani di mana kebenaran yang dibukakan itu membuat kita kaget dan merasa kok begini. Nah pada waktu Anda menikmati melihat kebenaran dibuka semacam itu, apa yang Tuhan mau? Satu, dia mau bongkar hati kita. Yang kedua, dia mewahyukan dirinya lebih hebat lagi. Dan ini yang sebetulnya membuat kemajuan kita besar. Dan ujungnya kita berteriak, Tuhan aku tidak kenal
kenal siapa engkau. Waktu Yohanes mengalami berbagai macam krisis, ketika dia ikut Tuhan, dia menjerit, aku tidak ngerti engkau ini bagaimana Tuhan. Kalau kita berkata, oh aku ngerti Tuhan itu siapa, Anda belum. Sampai titik engkau menjerit, aku tidak kenal engkau ternyata. Apa yang dia buat saudara? Dia berkata, lebih baik gua nyandar di dadanya aja. Nggak ngerti aku. Itu yang membuat dia nyandar di dadanya. Heartbeatnya, detak jantungnya Yesus. Itu yang dia mau dengar, saudara. Akhirnya Anda akan dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan kebenaran yang membuat kita tiba-tiba berkata, aku tidak kenal sebetulnya engkau ini seperti apa. Pada waktu itu, engkau akan nyandar di dadanya Yesus. Dan berkata, beri aku mengerti hatimu Tuhan. Beri aku mengerti perasaanmu. Beri aku mengerti siapa engkau yang sebenarnya. Coba buka Yohanes pasal yang ke-13, saudara. Saya mau tunjukkan ini merupakan reaksi yang saya berdoa jadi reaksi semua kita. Yohanes 13. Lihat mulai ayat yang ke-21. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Leaning on Jesus' bosom. Nyandar pada Yesus, saudara. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Loh, koneksi. Tanya sendiri nggak berani, saudara. Ya toh? Dia ngerti yang paling dekat ini Yohanes ini. Dia kasih bisik, tanya. Siapa yang dimaksudkannya? Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dalam bahasa Inggrisnya ada tambahan lagi, then leaning back on Jesus' breast. Kemudian murid ini nyandar lagi di dadanya Yesus. Setelah tanya, nyandar lagi di dadanya Yesus. Tanya, dijawab sama Tuhan, nyandar lagi, saudara. Reaksinya lain. Orang Samaria nolak, gua bakar habis lu. Sekarang dia tahu siapa orangnya. Yudas Iskariot. Dia nggak pernah, Yudas, terkutuk engkau. Tidak. Dia tahu itu, then leaning back on Jesus' breast. Dia nyandar lagi di dadanya Yesus. Ajaib ya saudara ya. Dan dia tidak ngomong, Petrus, Yudas. Nah, orang yang sudah kebentur krisis semacam itu, dia tahu menghandle lidahnya, dia tahu menjaga kelakuannya, dia tahu persis apa yang harus keluar dari mulutnya, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak. Tidak ada kutukan, tidak ada penghakiman, tidak ada lagi. Dia nyandar lagi. Ngerti dia tanya, siapa itu? Diberitahu sama Tuhan, nih loh, yang aku kasih roti. Kasihkan Yudas. Ngerti Yudas orangnya, dia gak bilang, saudara-saudara ini pers rilis dari juru bicaranya Yesus, diumumkan bahwa Yudas Iskariotlah orangnya yang dimaksudkan oleh Tuhan. Enggak ada warta berita, enggak ada begini. Petrus, gua ngerti. Siapa? Udahlah, gua ngerti pokoknya. Enggak ada. Kan biasanya kalau kita punya rahasia kita tahu. Berapa? Ayo. 5.000? Rahasia besar. Gua ngerti. Ya ini bukan untuk semua orang, hanya yang diurapi aja yang tahu katanya. Enggak. Nyandar balik ke dadanya Yesus. Kenapa? Lah kalau dia komentar, mesti keliru. Ya kan? Krisis itu nanti lihat, Anda ngomong ini keliru,
keliru. Kelirunya bukan dengan orang, dengan Tuhan. Keliru terus. Ketoknya bener keliru. Akhirnya apa? Nggak berani banyak ngomong. Kayak orang Cina bilang, kita diciptakan dengan 2 telinga, 1 mulut. Untuk banyak mendengar daripada banyak bicara. Betul kan saudara? Krisis itu ketika kita punya statement dengan Tuhan, keliru semua. Lalu akhirnya kita begitu ngati-ngati bersikap terhadap orang lain. Kenapa? Karena takut keliru dengan Tuhan lagi. Nah, Anda akan dihadapkan kepada krisis semacam itu. Ngerti saudara? Waduh, dibongkar semua oleh Tuhan. Akhirnya waktu dia ngerti tuh Yudas Iskariot, sudah dia nyandar lagi. Petrusnya dongkol kira-kira di sana. Nggak urusan ya. Dia benar. Kenapa saya berani berkata dia nggak ngomong? Coba teruskan lagi. Mana tadi? Oh, hilang. Yohanes 13 ya. Baca lagi saudara. Baca lagi. 7. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ya kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Ada yang tahu tuh? Yohanesnya ngerti. Dia kan diberitahu. Ini loh yang akan jual aku. Reaksinya beda sekali. Makanya saya berdoa supaya kita sering-sering mengalami krisis rohani dalam hidup kita. Rekai benar, keliru dengan Tuhan. Dihardik. Kamu tidak tahu roh macam apa yang ada padamu. Kita diam. Dan itu bagus sekali. Akhirnya ketika ngerti, nyandar kata Yesus. Ben karpe pokoknya aku be Tuhan sudah. Pendapat bagaimana? No comment. Gua dengan Tuhan aja asik. Di mana engkau tinggal? Anda bisa mengerti. Karena Yudas 29 memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Anda lihat akan krisis rohani menciptakan akan karakter hati yang indah sekali. Sampai akhirnya orang ini disebut sebagai rasul kasih, saudara. Dan dia yang berkata, God is love. Allah itu kasih. Dari mana? Dari semua krisis yang ada. Dan dia belajar menjadi the beloved of the Lord. Kekasih Tuhan yang tinggal shall dwell between his shoulders. Nyandar di dadanya Tuhan. Ketika dengar Yesus itu bangkit, dia lari dengan Petrus. Dia yang masuk dan lihat pertama, dia bangkit. Di Galilea ketika mereka cari nangkap ikan gak dapat apa-apa. Yesus sudah siapkan makan pagi di situ. Dan saya percaya ini kejutan yang sekian kalinya dia alami. Nangkap ikan gak ada hasilnya. Dan Tuhan di situ dan tanya, adakah lauk pauk padamu? Mereka bilang tidak ada. Tebarkan lagi jalamu, ditebarkan ikannya begitu banyak. Dan tidak ada orang yang tahu, Yohanes yang pertama berkarya. Itu Tuhan katanya. Langsung Petrusnya lompat ke air berenang ke tepi. Dan ketika semua merapat, Tuhan siapkan makan pagi buat mereka. Yohanes pikir mungkin, wah dioncai Yesus ini. Kita minggat semua ya murid-muridnya. Habis ini dikerocok ya habis sama dia. Enggak. Kasih makan dulu. Cuma ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Bingung gak saudara? Dari situ dia belajar. God is love. Allah itu kasih. Saya berdoa supaya Allah membuka makin lebar akan kehidupan kita. Dan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Amen saudara. Sampai dibukakan kitab Wahyu yang sampai hari ini orang mumet kalau membaca saudara. Tapi itu pewahyuan. Dia ketemu dengan Tuhan yang dia kasihi luar biasa. Saya berdoa supaya hidup kita jadi seperti Yohanes. Tidak usah khawatir dengan semua krisis rohani dalam hidupmu. Kita mungkin berkata, Tuhan, aku tidak kenal engkau. Tapi kalau tidak kenal dengan dia, nyandar tidak adanya. Dengarkan detak jantungnya, heartbeatnya Yesus. Engkau akan tahu semua perasaan
dan apa yang Dia inginkan. Mari berdiri sama-sama.